Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Gina Fadilah Putri dengan NIM A510200026 dari kelas G. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian Research and Development atau R&D. Nah, pada kali ini kita fokus pada penelitian 4D. Langsung saja, model 4D atau 4D merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Model 4D ini dikembangkan oleh Tyagarajan, Dorothy Sammel, dan Melvin Sammel pada tahun 1974. Nah, sesuai namanya, model 4D ini terdiri dari 4 tahapan utama, yakni define atau pendefinisian, kemudian ada desain atau perancangan, kemudian ada develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Nah, langsung saja yang pertama ada tahap define atau pendefinisian. Tahap awal dalam model 4D adalah pendefinisian terkait syarat pengembangan. Sederhananya, pada tahap pengembangan ini adalah tahap analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk, pengembang perlu mengacu kepada syarat pengembangan, menganalisa, dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Nah, pada tahap ini terdiri dari 5 langkah atau 5 tahapan. Yang pertama yaitu front-end analysis atau analisa awal. Analisa awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehingga melatar belakangi perlunya pengembangan ini. Nah, dengan melakukan analisis awal, peneliti dapat memperoleh gambaran fakta dan alternatif penyelesaian. Hal ini dapat membantu dalam menentukan dan pemilihan perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu learner analysis atau analisa peserta didik. Analisa peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan kemampuan akademik, perkembangan kognitif, motivasi, dan keterampilan individu yang berkaitan dengan topik pembelajaran, media, format, dan bahasa. Oke, kemudian yang ketiga yaitu tahap task analisis atau analisa tugas. Analisa tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti untuk kemudian dianalisa ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Dalam hal ini, pendidik menganalisa tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik dapat mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan. Yang keempat yaitu konsep analisis atau analisa konsep. Dalam analisa konsep ini dilakukan identifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menuangkannya dalam bentuk hierarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan tidak relevan. Analisa konsep selain menganalisis konsep yang akan diajarkan juga menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Kemudian yang kelima yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran ini berguna untuk merangkum hasil dari analisa konsep dan analisa tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Nah, kemudian yang kedua yaitu tahap desain atau perancangan. Pada tahapan ini terdiri dari 4 langkah yang harus dilalui. Yang pertama yaitu penyusunan standar tes. Penyusunan standar tes adalah langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Penyusunan standar tes didasarkan pada hasil analisa spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisa peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu media selection atau pemilihan media. Secara garis besar, pemilihan media dilakukan untuk identifikasi media pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan karakteristik materi. Pemilihan media ini didasarkan pada hasil analisa konsep, analisa tugas, karakteristik peserta didik sebagai pengguna, serta
penyebaran menggunakan variasi media yang beragam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu format selection atau pemilihan format. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan sumber pembelajaran. Kemudian yang keempat, initial design atau rancangan awal. Nah, menurut Tyagarajan, beliau menyebutkan bahwa rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilakukan. Nah, rancangan ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan praktik kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktik mengajar atau yang biasa disebut dengan micro teaching. Oke, tahap yang ketiga yaitu tahap develop atau pengembangan. Pada tahap ini terdiri dari dua langkah, yaitu yang pertama penilaian ahli. Penilaian ahli atau yang biasa disebut dengan expert appraisal yaitu teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi dengan melakukan penilaian oleh ahli dan mendapatkan saran untuk memperbaiki perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan yang kemudian selanjutnya direvisi sesuai dengan saran ahli tersebut. Penilaian ahli diharapkan membuat perangkat pembelajaran lebih tepat, efektif, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu uji coba pengembangan. Uji coba pengembangan ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar, kemudian para pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Uji coba dan revisi dilakukan berulang dengan tujuan untuk memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap disseminate atau penyebar luasan. Tahap penyebar luasan ini dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Nah, menurut Tyagarajan, pada tahun 1974 ada 3 tahap utama dalam tahap penyebarluasan ini, yakni validation testing, packing, serta diffusion and adoption. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penyebarluasan ini adalah analisa pengguna, strategi dan tema, pemilihan waktu penyebaran, dan pemilihan media penyebaran. Nah, kemudian di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari beberapa model penelitian berupa 4D, Design Based Research, Assure, dan Flow model. Yang pertama yaitu model 4D. Sesuai yang dijelaskan sebelumnya, model ini merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, tahap-tahap pengembangan ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap define atau pendefinisian, yang kedua tahap desain atau perancangan, yang ketiga tahap develop atau pengembangan, dan yang keempat tahap penyebar luasan. Kemudian yang kedua yaitu Design Based Research. Design Based Research atau yang biasa disebut dengan DBR merupakan serangkaian pendekatan dengan maksud menghasilkan teori-teori baru dan praktik yang menjelaskan dan berpotensi berdampak pada proses belajar mengajar secara natural. Nah, tahap-tahapnya terdiri dari yang pertama identifikasi dan analisis masalah, yang kedua perancangan solusi, yang ketiga siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan, dan yang keempat refleksi. Kemudian model selanjutnya yaitu Assure. Model Assure ini merupakan model untuk mendesain perancangan, perencanaan, dan bimbingan pembelajaran yang mengombinasikan antara materi, metode, dan media. Model pembelajaran ini akan membuat siswa menjadi lebih aktif dan kegiatan belajar siswa semakin efektif. Tahap-tahapnya terdiri dari yang pertama yaitu analisis peserta didik, yang kedua menentukan standar dan tujuan,
Yang ketiga, memilih strategi teknologi, media, dan materi. Yang keempat, memanfaatkan teknologi, media, dan material. Yang kelima, menarik partisipasi peserta didik. Dan yang keenam, evaluasi dan revisi. Nah, yang terakhir yaitu flow model. Model ini merupakan model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian, diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui keterandalan produk, semuanya tergantung pada subjek penelitian. Nah, tahap-tahap dari model ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama penelitian awal, yang kedua yaitu membuat prototipe, dan yang ketiga yaitu assessment. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang penjelasan model pengembangan 4D dan beberapa perbedaan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.